Saat sedang menikmati kopi di sebuah kafe, seorang perempuan tiba-tiba didatangi seorang anak laki-laki yang membawa setangkai mawar. Dengan wajah polos, anak itu menyatakan perasaannya kepadanya. Perempuan itu tersenyum, menerima mawar tersebut, dan berkata bahwa ia senang berkenalan. Namun tak disangka, anak itu berkata bahwa jika ia bersedia menunggu, maka suatu hari nanti saat ia sudah dewasa, ia akan datang untuk menikahinya. Ayah dari anak itu, yang sejak tadi memperhatikan, akhirnya tak bisa tinggal diam. Ia buru-buru meminta maaf, mengangkat anaknya, dan membawanya pergi. Tetapi perempuan itu tetap mendengar anak kecil itu berkata keras-keras, "Ayah, aku benar-benar menyukai bibi itu. Tolong nikahi dia." Tak lama kemudian, ayah itu kembali dan duduk di hadapan perempuan tersebut. Ia langsung menyebut bahwa ia ingin menjalani kencan buta dengannya. Perempuan itu menolak dengan jujur. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin menikah dengan pria yang sederhana dan berhati baik karena dirinya berasal dari keluarga berada dan pernikahan baginya adalah bagian dari tanggung jawab keluarga. Tanpa diduga, pria itu segera mengaku bahwa dirinya miskin. Perempuan itu ragu karena jas yang dipakainya terlihat sangat mahal. Dengan cepat ia menjawab bahwa jas tersebut hanyalah sewaan. Perempuan itu kemudian menunjuk sebuah mobil mewah yang terparkir di luar. Pria itu mengatakan bahwa mobil itu milik atasannya dan ia hanya bekerja sebagai pencuci mobil. Untuk menguji kebenarannya, perempuan itu diam-diam meminta asistennya untuk menyewa sebuah mobil rusak dan membawanya ke sana. Ia ingin melihat apakah pria itu benar-benar bisa mencuci mobil. Gerakan pria itu memang kaku dan tidak profesional, tetapi ia terlihat sangat tulus. Melihat itu, keraguan perempuan itu perlahan menghilang dan ia akhirnya setuju untuk menikah dengannya. Dua anak pria itu langsung melonjak kegirangan. Namun begitu mereka selesai mengurus surat pernikahan, perempuan itu bertemu saudara tirinya. Saudara tirinya mengejeknya karena menikah dengan pencuci mobil. Saat itu, suaminya belum mengetahui jati diri sebenarnya. Jadi perempuan itu terpaksa mengikuti permintaan saudara tirinya untuk berpura-pura menjadi asistennya. Tapi saudara tirinya makin menjadi-jadi. Ia memaksa suami perempuan itu menjadi sopirnya dan menemaninya bertemu pemilik perusahaan terbesar di kota itu untuk membicarakan kerjasama. Saat perempuan itu hampir menolak, suaminya justru menyetujuinya. Melihat ibunya dan ayah tirinya diperlakukan seenaknya, dua anak itu langsung ikut masuk ke dalam mobil dan membuat keributan sebagai bentuk protes. Ketika mereka tiba di perusahaan besar itu, seluruh karyawan tampak tegang dan langsung berhenti bekerja. Saudara tirinya merasa dirinya sangat dihormati, bahkan terlalu berlebihan memamerkan diri. Padahal tidak ada satupun karyawan yang benar-benar memperhatikannya. Saat negosiasi dimulai, semua permintaan yang diajukan saudara tirinya langsung ditolak oleh asisten presiden perusahaan itu. Merasa dipermalukan, ia bergegas pergi dan mengajak perempuan itu ikut dengannya. Namun perempuan itu tertinggal sepotong pakaiannya. Ketika ia kembali untuk mengambilnya, ia justru melihat sesuatu yang mengejutkan. Asisten presiden sedang berusaha mengambil pujian dari suaminya.